Jadi sangat keliru, bahkan menyesatkan jika masih ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Al-Baqarah 75 dan 79 mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak, ya. Faktanya, seluruh dunia bisa membaca dengan mata kepalanya sendiri bahwa Al-Baqarah, Al-Quran surat 70, ayat 75, surat kedua, ayat 75 dan 79, sama sekali tidak ada menegaskan sedikit pun mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Yang ada adalah orang-orang seperti Haja Irene Handono, kristolog-kristolog seperti Sanihu Munir, dan juga sayangnya diikuti juga oleh orang-orang seperti anak muda zaman sekarang seperti Mas Yonatan Nandar, ya. Kemudian Ustadz Kainama mengikuti pola yang sama. Menyangka atau mengajarkan atau berasumsi memelintir ayat Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mendukung dogma ini. Injil yang asli sudah tidak ada. Ini buktinya Al-Baqarah 75. Ini buktinya Al-Baqarah 79. Padahal tidak, ya. Jadi sekali lagi saya hanya memberi peringatan, ya, dengan segala hormat buat teman saya Mas Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, kemudian yang lain-lainnya, pengikut-pengikut kristolog-kristolog seperti Haja Irene Handono dan sebagainya, yang sering sekali masih mencomot ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, dan salah satu atau salah duanya adalah Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mendukung ajaran Anda yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Sesungguhnya itu adalah hoax. Ya, sekali lagi saya hanya memberi peringatan. Saya hanya memberi peringatan Ibu Haja Irene Handono, Mas Yonatan Nandar, Ustadz Kainama dan lain-lainnya. Ya. Saya ingatkan lagi, Anda dulu kalau memang pernah bergereja atau pernah beragama Kristen, ketika Anda masih beragama Kristen, Anda sudah gagal dalam memahami Alkitab. Dan ketika kemudian Anda pindah ganti agama Anda mengaku muslimah atau mengaku muslim, ternyata Anda juga gagal dalam memahami kitab Al-Quran. Jadi ketika membaca Bible, Anda gagal paham. Ketika membaca Al-Quran, Anda juga gagal paham. Doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini jelas doktrin yang ngawur dan fitnah, ya. Hello everyone, anywhere, everywhere. See again with me in this channel, Wartawan Injil. Jumpa lagi bersama saya, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semua yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam channel Wartawan Kabar Baik. Injil itu sama dengan kabar baik. Bahasa Inggrisnya good news. Evangelion, Injil, kabar baik, good news, maknanya sama. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa orang yang masih mengajukan pertanyaan kepada saya, benarkah Bible atau Alkitab yang sekarang beredar luas di seluruh dunia itu bisa dipercaya? Nah, jawabannya adalah benar sahabat-sahabatku, bisa. Lantas bagaimana dengan keempat Injil yang sekarang dikenal sebagai Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Apakah di dalamnya masih mengandung kebenaran? Saya jawab dengan tegas, iya. Ajaran inti yang tertulis di dalam Injil yang disampaikan oleh Matius, kabar baik yang disampaikan oleh Markus, kabar baik yang disampaikan oleh Lukas, dan kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes, semuanya layak dan bisa dipercaya. Nah, kemudian orang-orang ada yang bertanya, lalu bagaimana kabarnya katanya Injil yang asli sekarang sudah tidak ada? Injil yang asli sekarang sudah tidak ada. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya di beberapa video-video saya yang terdahulu saya sudah menyampaikan, memberikan fakta-fakta bahwa semua tuduhan-tuduhan yang semacam itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Artinya tuduhan yang, jadi gini, kalau kita menuduh sesuatu itu nggak asli, sudah palsu, nah harusnya kita bisa membuktikan. Yang asli mana? Oh, ini palsu. Oh, berarti yang asli ini. Oh, yang ini asli, berarti yang ini palsu. Kan begitu. Tetapi semua tuduhan, jika tanpa bukti, maka akan menjadi fitnah. Nah, baik. Teman-teman silakan bisa simak di video-video yang terdahulu. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas juga karena ada orang yang menanyakan tentang ayat Al-Quran.
ada 2 ayat Al-Quran, ada beberapa, tapi pada kesempatan ini saya akan membahas 2 ayat, yaitu di surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 75 dan 79. Karena 2 ayat ini juga sering dicomot untuk kemudian mendirikan sebuah pengajaran yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran sebenarnya tidak mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, tapi kedua ayat ini sering dicomot oleh orang-orang tertentu yang ngaku sebagai muslimah atau ngaku sebagai muslim, kemudian mencomot ayat Al-Quran ini untuk membuat sebuah dogma, sebuah doktrin, sebuah pengajaran bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ini buktinya, Al-Baqarah 75, Al-Baqarah 79. Nah, pada video kali ini kita akan kupas. Selamat menyimak. Terima kasih ya. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Oke, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin membahas hal tentang tuduhan dari beberapa orang yang masih mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Benarkah ya? Kita akan membahas dengan salah satu hal yang sering dicomot oleh orang-orang yang menuduh bahwa Injil yang asli sudah tidak ada adalah ayat Al-Quran. Yang katanya menurut Al-Baqarah, ya, surat Al-Quran, surat kedua ini, ayat 75 dan ayat 79. Dianggap kedua ayat ini mendukung argumentasi mereka bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, salah satu contohnya saya sempat juga melihat cuplikan ya di salah satu videonya Mas Yonatan Nandar ya. Mas Yonatan Nandar juga pernah menyampaikan ayat ini. Al-Baqarah 79. Ketika Yonatan Nandar sedang berusaha ingin seolah-olah mengesankan bahwa Injil itu tidak bisa dipercaya. Nah, mungkin selain Mas Yonatan Nandar ada juga Ustadz Kainama dan teman-teman muslim yang ngaku-ngaku muslim lainnya ya. Ada juga senior yaitu Hajah Irene Handono ya. Dan beberapa tokoh-tokoh seperti Sanihu Munir yang menyebut diri sebagai kristolog-kristolog lainnya yang juga sering mencomot ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 79 ataupun 75 ini untuk mendukung doktrinnya atau mendukung ajarannya yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Beberapa waktu yang lalu saya ada teman juga selain di dunia nyata, ada juga melalui dunia maya, WhatsApp ya dari Malaysia, seorang kawan juga ingin memberitahu saya bahwa Injil itu sudah tidak bisa dipercaya. Nah, di antara argumentasinya kawan dari Malaysia ini juga menunjukkan ayat Al-Baqarah 75 dan 79. Ayat ini dianggap sah membuktikan atau mendukung doktrin bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas. Oke, sahabat-sahabatku, saya akan tunjukkan ayat yang di Al-Quran ya. Al-Quran versi terjemahan bahasa Indonesia. Ini, surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-75 dulu kita lihat di sini. Sahabat-sahabat bisa lihat ya. Ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik kata per katanya. Ini versi terjemahan ya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan, ya, jadi ada golongan dari mereka mendengar firman Allah. Ya, jadi yang ditegaskan di ayat 75 ini, ada orang segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya. Ya, jadi ada orang yang dengar firman Allah terus mengubah. Di ayat 75 ini sama sekali tidak dikatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nggak ada. Tidak ada frase atau tidak ada perkataan di ayat Al-Baqarah 75 yang mengatakan dengan tegas bahwa Injil yang asli sudah tidak ada.
Yang ada adalah di ayat 75 ini, Al-Quran memberitahu kita bahwa ada orang yang mendengar firman Allah. Dan orang itu sudah paham maknanya, kemudian mengubah. Itu yang terjadi. Sama sekali tidak bicara tentang Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, sebagai contoh, saya beri contoh fakta ya. Orang yang dimaksud dalam ayat 75 ini adalah orang yang misalkan begini. Di Injil ada istilah anak Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, kemudian istilah anak Allah yang ada banyak bertaburan di dalam Injil, ini oleh sebagian orang dirubah menjadi dibalik ini, diputar balikkan. Ini Allahnya ke depan, anaknya ke belakang. Jadi Allah anak. Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah diputar balik menjadi Allah anak. Ini yang terjadi. Dan contohnya ini fakta, ada banyak buku ya, banyak kitab yang ditulis oleh orang-orang, salah satunya ini. Ya, ini tulisan dari Stephen Tong, judulnya Allah Tritunggal. Di dalam buku ini, Stephen Tong, pengajar Allah Tritunggal ini, memutarbalikkan istilah ini. Di Alkitab itu adanya ini loh, yang di Alkitab itu ini, anak Allah, Yesus disebut anak Allah. Tapi ajaran Stephen Tong melalui buku ini memutarbalikkan. Anak Allah dibalik jadi Allah anak. Nah, ini yang dimaksud mengubah. Jadi ada orang yang mendengar, ya di ayat 75 tadi ya. Ada orang yang mendengar firman Allah. Misalkan salah satu contohnya Yesus disebut sebagai anak Allah. Kemudian diubah oleh orang itu. Diubah menjadi Allah anak. Ya. Atau ada juga ayat yang mengatakan di Alkitab bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Kita konteksnya bicara Allah yang benar ya, Allah yang sejati ya. Tunggal, esa, satu. Tetapi kemudian muncul orang-orang menulis buku seperti ini. Allah tri, tunggal. Jadi tunggalnya ditambah kata tri, tiga, satu. Tri itu tiga, tunggal itu satu. Alkitab hanya memberitahu kita Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tapi orang-orang ini mengubah menjadi Allah itu tiga, satu atau tiga tunggal. Begitu ya. Kemudian ayat 79. Sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik ya. Al-Baqarah 79. Bisa dilihat ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan ini. Ya. Jadi yang disebut sebagai mereka orang yang celaka dalam Al-Baqarah ayat 79 ini adalah, dikatakan apa? Ada orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu bilang, mereka berkata bahwa ini dari Allah. Ya. Maksudnya hanya tunjuk tujuan-tujuan tertentu untuk keuntungan-keuntungan organisasinya sendiri. Nah, contohnya seperti apa yang dimaksud di ayat 79 ini? Orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, ya seperti ini tadi contohnya. Di Alkitab ada banyak istilah Yesus disebut anak Allah, sons of God. Tapi kemudian dibalik sama mereka menjadi istilah Allah anak. Salah satunya gitu ya. Atau itu tadi. Allah di Alkitab ada satu. Allah yang benar hanya satu. Tunggal. Tapi kemudian mereka menulis menjadi Allah itu tri. Tunggal. Nah, jadi Al-Baqarah ayat 79. Ini tidak memberitahu kita bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Tetapi ayat 79 memberitahu kita bahwa ada orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ada memang orang yang menulis ayat-ayat Alkitab dengan tangan mereka sendiri.
bikin buku, contohnya ini tadi ya. Bikin buku, ngutip-ngutip ayat Alkitab, tapi diubah istilah anak Allah dirubah jadi Allah anak. Allah tunggal dirubah jadi Allah Tritunggal. Begitu yang terjadi. Bukan Injilnya yang asli yang tidak ada, bukan. Jadi sekali lagi dengan segala hormat ya, saya harus tegas kepada kristolog, orang yang menyebut diri mengaku sebagai kristolog seperti Pak Sanihu Munir, Ibu Irene Handono ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada teman kita Yonatan Nandar, Ustadz Kainama dan lain-lainnya ya, yang masih sering mencomot ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung ajaran bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Sebab faktanya tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengatakan dengan tegas bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Adanya ya ayat-ayat seperti ini. Ayatnya mengatakan bahwa ada orang yang dengar firman Allah kemudian mengubah. Bukan mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nggak ada itu. Ya. Ayat 79. Ada orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, ayat 79 ini tidak bilang bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nggak ada ya. Jadi sahabat-sahabatku, hati-hati kalau baca ayat. Terutama buat teman-teman kita seperti Mas Yonatan Nandar. Saya tidak tahu dengan pasti latar belakangnya, tapi sepertinya Mas Yonatan Nandar ini pernah bergereja ya, atau orang dari latar belakang gereja. Kemudian ada juga Ustadz Ahmad Kainama ya, yang mengaku pernah mantan Kristen. Hajah Irene Handono juga yang mengaku mantan biarawati dan sebagainya. Ini sering sekali berasumsi ketika membaca teks kitab suci. Berasumsi dengan pikirannya yang liar demi doktrinnya sendiri. Jadi dulu Hajah Irene Handono ketika masih Katolik ya. Kalau biarawati itu kan berarti mantan biarawati kan berarti mantan Katolik ya. Ketika masih Katolik, dia gagal paham dalam memahami Alkitab. Sekali lagi ya, orang-orang seperti Hajah Irene Handono, ketika masih menjadi Katolik, dia sudah gagal paham dalam memahami Alkitab. Menyangka Alkitab mengajarkan Tritunggal, padahal tidak ada. Nah, kemudian setelah dia menjadi beragama lain, pindah menjadi hajah, menjadi muslimah, juga gagal dalam memahami Al-Quran. Salah satunya ini, mencomot Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal ayat ini sama sekali tidak berkata Injil yang asli sudah tidak ada. Sekali lagi ya, saya tekankan, buat Ibu Hajah Irene Handono dan juga kawan-kawannya yang ngaku-ngaku mantan beragama Kristen atau mantan beragama Katolik. Anda keluar dari agama Kristen dan keluar dari agama Katolik, itu kan karena Anda sudah gagal paham. Anda menyangka Alkitab tidak bisa dipercaya karena Alkitab mengajarkan Tritunggal. Padahal faktanya tidak. Kemudian Anda meninggalkan agama Anda. Kemudian setelah Anda ngaku sebagai muslim atau muslimah, Anda membaca Al-Quran juga gagal paham. Salah satunya atau salah duanya ya, ayat ini, Al-Baqarah 75 dan 79. Jadi di Al-Baqarah 75 dan 79 tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tapi demi mendukung dogma atau hoax atau kabar bohong bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, kemudian Anda nekat mencomot kedua ayat ini. Padahal ayat ini sama sekali tidak mendukung ajaran Anda. Ya. Jadi inilah yang terjadi sahabat-sahabatku ya. Jadi sangat keliru, bahkan menyesatkan jika masih ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Al-Baqarah 75 dan 79 mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Ya. Faktanya, seluruh dunia bisa membaca dengan mata kepalanya sendiri
bahwa Al-Baqarah, Al-Quran surat 70, ayat 75, surat kedua, ayat 75 dan 79, sama sekali tidak ada menegaskan sedikit pun mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak. Yang ada adalah orang-orang seperti Haja Irene Handono, kristolog-kristolog seperti Sanihu Munir, dan juga sayangnya diikuti juga oleh orang-orang seperti anak muda zaman sekarang seperti Mas Yonatan Nandar, ya. Kemudian Ustadz Kainama mengikuti pola yang sama. Menyangka atau mengajarkan atau berasumsi memelintir ayat Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mendukung dogma ini. Injil yang asli sudah tidak ada. Ini buktinya Al-Baqarah 75. Ini buktinya Al-Baqarah 79. Padahal tidak, ya. Jadi sekali lagi saya hanya memberi peringatan, ya, dengan segala hormat buat teman saya Mas Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, kemudian yang lain-lainnya, pengikut-pengikut kristolog-kristolog seperti Haja Irene Handono dan sebagainya, yang sering sekali masih mencomot ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, dan salah satu atau salah duanya adalah Al-Baqarah 75 dan 79 untuk mendukung ajaran Anda yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Sesungguhnya itu adalah hoax. Ya, sekali lagi saya hanya memberi peringatan. Saya hanya memberi peringatan. Ibu Haja Irene Handono, Mas Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, dan lain-lainnya. Ya, saya ingatkan lagi, Anda dulu kalau memang pernah bergereja atau pernah beragama Kristen, ketika Anda masih beragama Kristen, Anda sudah gagal dalam memahami Alkitab. Dan ketika kemudian Anda pindah ganti agama Anda mengaku muslimah atau mengaku muslim, ternyata Anda juga gagal dalam memahami kitab Al-Quran. Jadi ketika membaca Bible, Anda gagal paham. Ketika membaca Al-Quran, Anda juga gagal paham. Ini yang terjadi. Saya hanya menyampaikan fakta, saya hanya menyampaikan realita. Dan saya tidak bisa memaksa Anda, tapi saya hanya memberi peringatan. Sekali lagi sahabat-sahabatku, saya hanya memberikan peringatan. Oke, sekian video kali ini, kita akan lanjut di video yang lain. Shalom dari saya. Pewarta kabar baik untuk dunia. Haleluya. Hello everyone, anywhere, everywhere. Thank you very much for all of you that's watching this video. My friends all around the world, at the moment we are talking about one of a fake doctrine. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada, terima kasih banyak buat yang menonton video ini. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini kita akan membicarakan salah satu dari doktrin yang palsu. Oke, doktrin apakah yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Silakan sobat-sobat simak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, sahabat-sahabatku, kita akan membahas ada doktrin yang berkembang dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ya. Dan ini ya, doktrin ngawur dan fitnah. Ya, jadi video kali ini kita beri tema, kita beri judul doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini adalah doktrin yang ngawur dan fitnah. Baik, sahabat-sahabat, jika video yang kemarin kita sudah membahas ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 75 dan 79, yang sering dipakai atau dicomot, dipelintir oleh orang-orang yang mengajarkan doktrin bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, dan di video itu sudah kita bahas, kita buktikan bahwa ternyata dua ayat itu, Al-Baqarah 75 dan 79, sama sekali tidak mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, buat sobat-sobat yang belum menyimak video itu, silakan disimak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang lain lagi.
Masih di kitab suci Al-Quran, yang juga sering dicomot oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran yang ngawur dan merupakan fitnah ini. Yaitu ayat yang sering dipakai juga adalah surat Ali Imran ayat ke-78. Baik sahabat-sahabat, kita simak dulu ya bagaimana bunyi ayatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Quran surat Ali Imran ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Perhatikan baik-baik ya, sahabat-sahabatku. Dalam kitab suci Al-Quran, kata Injil itu muncul ada sekitar 12 kali. Atau dengan kata lain, Injil diungkapkan atau diberitakan oleh Al-Quran lebih dari 10 kali. Dan tidak ada satu kali pun dikatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Sekali lagi ya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Ya, sekali lagi. Jadi 3 kali saya katakan. Tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengatakan dengan tegas, dengan jelas, dengan gamblang bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Malah dari 12 kali Injil disebutkan dalam Al-Quran itu, semuanya begitu memuliakan Injil, mengagungkan Injil, dan membuktikan betapa pentingnya Injil. Nah, sahabat-sahabatku, jadi adalah sebuah hoax, sebuah fake, sebuah doktrin yang ngawur atau fitnah. Jika ada orang yang masih saja mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini adalah fitnah. Fitnah terhadap apa? Fitnah terhadap Injil yang pertama. Dan juga fitnah terhadap Al-Quran. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi. Jadi doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Itu adalah doktrin yang sebenarnya selain ngawur, dia juga merupakan suatu bentuk fitnah. Fitnah terhadap Injil dan juga terhadap Al-Quran. Injil difitnah bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, kemudian Al-Quran difitnah juga. Dikatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi ini fitnah yang sangat kejam ya. Baik fitnah terhadap Injil maupun fitnah terhadap Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ali Imran 78 tadi. Oke, sobat-sobatku, kita akan lanjut. Kita membahas Ali Imran ayat 78 tadi ya. Kita sudah baca sama-sama. Intinya ditegaskan, dipesankan oleh surat Al-Quran Ali Imran 78 ini bahwa ada sekelompok orang yang ketika membaca kitab atau membaca Bible atau membaca Alkitab, kemudian memutar lidah mereka. Ada orang yang memutar lidah membaca kitab. Memutar lidah maksudnya mengubah makna atau dalam arti memelintir ayat atau menafsirkan secara ngawur. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Quran surat Ali Imran 78 tuh orang-orang seperti itu. Jadi yang salah bukan kitabnya, tapi orang yang membaca dengan memutar lidah. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh nyata ya. Kita ngomong ini kan harus ada fakta, bukti ya. Kalau kita bicara tanpa bukti, tanpa fakta, nanti jadinya fitnah. Tapi ketika kita bicara dengan bukti, dengan fakta, maka itu menjadi kebenaran. Ini contohnya. Orang yang dimaksud oleh Ali Imran 78 itu misalkan begini. Ada orang membuka Bible, Alkitab. Khotbah ini. Kemudian membuka Injil Yohanes. Pasal 20 ayat 31 dibaca. Maksudnya Injil ini dicatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kemudian orang itu berkata demikian.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Allah Anak. Nah, dipelintir, memutar lidah. Istilah anak Allah, Sons of God, dipelintir jadi Allah Anak. Jadi God the Son. Itu yang terjadi. Dan ini memang sering terjadi. Ya, jadi banyak istilah Yesus di Alkitab disebut sebagai anak Allah atau Sons of God, dan bukan hanya Yesus. Banyak orang-orang pembawa damai, pemberita-pemberita kebenaran, semua juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, sebutan bagi Yesus disebut anak Allah ini sering diputar balik, dipelintir jadi Allah Anak. Nah, ini yang terjadi. Orang yang memelintir atau memutar balik, memutar lidah membaca kitab, ini seperti ini misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, salah satu buktinya ini, buku ini. Di dalam buku ini, tulisan Stephen Tong, ngaku-ngaku seri pembinaan iman Kristen ya. Tetapi memberitakan Allah yang berbeda dengan yang dikabarkan dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini, Allah dikabarkan sebagai Esa, satu, tunggal. Tapi oleh penulis buku ini dikatakan Allah Tritunggal. 3, 1 ya. Tri itu 3, tunggal itu 1. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu tunggal. Tapi sama dia ditambah tri. Nah, ini diputar balikkan. Kemudian di buku ini juga banyak sekali, beberapa kali Stephen Tong menjelaskan istilah Allah Anak. Jadi Yesus yang oleh Alkitab disebut sebagai anak Allah, diputar balik menjadi Allah Anak. Nah, ini salah satu nyata, bukti yang dimaksud oleh Ali Imran ayat 78. Sebagai ada orang yang memutar lidah mereka membaca kitab. Jadi bukan kitabnya yang diputar balik atau kitabnya yang salah, bukan. Tetapi bacaannya, misalkan tadi Yohanes 20 ayat 31 menyebutkan anak Allah, kemudian diputar balik jadi Allah Anak. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 78 ini. Bukan Bible-nya, bukan Alkitabnya yang salah, bukan Injilnya yang sudah tidak ada yang asli sudah hilang, bukan. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang muncul dengan cara mengajarkan ajaran-ajaran yang memutar lidah ketika membaca kitab. Nah, jadi sahabat-sahabatku, tidak benar kalau mengatakan bahwa menurut Ali Imran 78, Al-Quran berkata bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak betul ya. Jadi Ali Imran 78 tidak pernah mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Sedangkan Ali Imran 78 hanya memberitahu kita bahwa ada orang yang ketika membaca kitab, mereka menafsirkan secara ngawur. Mereka memelintir ayat. Mereka memutar lidah ketika membaca kitab. Itu yang disampaikan. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jadi, ya, kesimpulannya adalah doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini jelas doktrin yang ngawur dan fitnah. Ya, fitnahnya dilakukan kepada apa? Yang pertama kepada Injil. Jadi ini merupakan bentuk fitnah. Fitnahnya kepada Injil. Dibilang katanya, Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, itu jelas fitnah. Padahal Injil tidak mungkin tidak ada. Karena Injil itu berisi kabar gembira, kabar baik. Yang di dalam surat Al-Maidah 46 dikatakan di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Artinya orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, itu sama dengan orang mengklaim bahwa cahaya dan petunjuk dari Allah sudah tidak ada. Nah, itu jelas fitnah. Kedua, doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran Injil yang asli sudah tidak ada. Ini selain fitnah kepada Injil, juga fitnah kepada Al-Quran. Fitnah kepada Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran difitnah. Menurut Al-Quran. Woi, padahal Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Ya, sekali lagi, saya harap teman-teman, sahabat-sahabat, atau siapapun Anda yang menyimak video ini,
Jika masih di antara Anda ada yang memiliki ajaran atau doktrin seperti ini, doktrin yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Injil yang asli sudah tidak ada. Ini Anda sedang sadar atau tidak, Anda sedang selain memfitnah Injil, Anda juga sedang memfitnah Al-Quran. Sebab faktanya, realitanya, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Baik sahabat-sahabat, sekian video kali ini ya. Sampai jumpa di video yang lain. Dari saya, pemberita kabar baik, pemberita Injil, wartawan Injil untuk dunia. Salam sejahtera. Halo sobat-sobat semua, sobat-sobat Warin dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema dengan judul menjawab tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Ini akan tema kita. Jadi di dalam Bible atau Alkitab ini ada kitab Perjanjian Baru ini ya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru ini ada 4 kitab Injil yang ditulis oleh Matius. Ada juga yang ditulis oleh Markus, oleh Lukas, dan oleh Yohanes. Yang selanjutnya dikenal sebagai Injil Matius atau Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kemarin di beberapa video yang terdahulu sudah saya sampaikan bahwa makna dari Injil adalah berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang artinya adalah kabar gembira atau kabar baik. Bahasa Inggrisnya gospel, disebut juga sebagai good news, kabar gembira. Apa isi daripada Injil atau kabar gembira ini adalah intinya memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus ya. Jadi ajaran dari Allah Bapa yang disampaikan melalui Yesus Kristus. Kemudian tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Kemudian juga templakan-templakan atau kritikan-kritikan keras yang dilakukan oleh Yesus Kristus menghadapi guru-guru penyesat. Yang kelima, berita tentang penderitaan dan kematian Yesus. Yang keenam, peristiwa atau kabar tentang dibangkitkannya kembali Yesus dari kematian. Dan yang ketujuh adalah keterangkatan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid. Jadi itu inti daripada kabar gembira ini. Yang selanjutnya, kabar gembira itu ya, dituliskan, diberitakan kembali melalui tuntunan Roh Kudus oleh orang-orang yang kita sekarang kenal sebagai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di mana tulisan-tulisan ini ada di dalam Alkitab atau dalam Bible. Itu tentang Injil. Nah, kembali ke tema kita. Menjawab tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Sebenarnya sobat-sobat Warin, adapun tuduhan ini secara garis besar ya, didasari oleh 2 pemahaman. Mengapa mereka menuduh bahwa Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, atau Injil Yohanes ini bukan Injil yang asli? Mengapa tuduhan ini diberikan adalah ada 2 hal penting. Ada beberapa yang lainnya, tapi yang intinya ada 2 hal besar. Yaitu karena dianggap oleh orang-orang penuduh ini adalah bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini pasti bukan Injil yang asli. Sebab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini dianggap mengajarkan doktrin Trinitas.
Jadi karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan Trinitas, maka disimpulkan oleh orang-orang ini bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasti bukan Injil yang asli. Nah, tapi sahabat-sahabatku, buat siapapun Anda yang sudah pernah menonton video-video saya yang terdahulu, ya, di channel Wartawan Injil ini ada lebih dari 100 video, bahkan mungkin hampir 200-an video yang membahas tentang kekeliruan-kekeliruan doktrin Trinitas. Dan di sebagian besar video-video itu sudah saya buktikan bahwa ternyata anggapan orang yang mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengajarkan Trinitas, ini adalah anggapan yang sangat keliru. Sebab faktanya, sesungguhnya dari kitab Kejadian, ya, yang ada di Alkitab ini, mulai dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama, sampai kitab Wahyu, kitab terakhir di Perjanjian Baru, ya, ini, kitab Wahyu, seluruhnya yang ada di Alkitab ini atau di dalam Bible ini, tidak ada yang mengajarkan doktrin Trinitas seperti yang dipersangkakan orang-orang itu. Sehingga artinya termasuk Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Artinya, jika tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa, oh, Injil yang asli sudah tidak ada, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasti Injil palsu. Sebab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini mengajarkan Trinitas. Sudah saya buktikan secara terang benderang dan bisa diuji oleh orang seluruh dunia bahwa tuduhan ini adalah tuduhan yang hanya berbentuk sebagai fitnah dan sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Faktanya adalah keempat Injil ini sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Atau sobat-sobat warin, dengan kata lain, jika tuduhan ini terbukti gugur, tuduhan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan Trinitas ternyata tidak terbukti, maka tuduhan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada pun harusnya gugur. Karena tuduhan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada ini didasarkan kepada anggapan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengajarkan Trinitas. Nah, setelah bisa kita buktikan bahwa ternyata tuduhan atau anggapan bahwa Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes tidak ada yang mengajarkan Trinitas adalah tuduhan yang keliru atau tuduhan yang sama sekali tidak benar, maka artinya tidak bisa lagi dituduh bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak asli. Karena ini mengajarkan Trinitas. Nggak bisa lagi. Karena terbukti ternyata Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Nah, itu yang pertama, sobat-sobat warin. Ya. Jadi dasar argumen mereka yang menuduh bahwa Injil di dalam Bible tidak bisa dipercaya karena mengajarkan Trinitas sudah gugur. Tidak bisa lagi dipakai. Karena terbukti bahwa Bible tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Jadi tuduhan ini tidak lagi berfungsi. Atau tidak lagi bermakna. Artinya tuduhannya hanya menjadi sebuah gosip, kabar bohong, dan tidak ada artinya lagi. Itu yang pertama. Nah, tetapi di samping tuduhan yang pertama, ada juga tuduhan yang kedua. Banyak orang mengatakan bahwa Alkitab atau Bible yang di dalamnya ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak layak untuk dipercaya dan bisa dipastikan ini adalah Injil-Injil palsu. Sebab di dalam keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga dikabarkan tentang adanya kabar kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, jadi tuduhan yang kedua adalah Injil yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasti Injil palsu. Mengapa? Sebab Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengabarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang dianggap ini adalah kebohongan. Ini tidak benar.
Yesus yang asli itu tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Begitu tuduhan orang-orang itu. Tuduhan yang kedua. Tuduhan yang pertama sudah kita buktikan, ini tuduhan yang hanya tidak betul. Nah, sekarang kita akan buktikan tuduhan yang kedua. Bagaimana? Apakah memang benar bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengabarkan bahwa Yesus pernah mati dan pernah dibangkitkan hidup kembali? Jawabannya adalah benar. Nah, jadi agak berbeda ya dengan tuduhan yang pertama. Jika tuduhan yang pertama ini tidak bisa dibuktikan, sedangkan tuduhan yang kedua ini memang benar. Jadi baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas maupun Injil Yohanes memang memberitakan tentang kabar kematian dan kebangkitan Yesus. Ayatnya ada sangat banyak. Ya. Jadi di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini banyak sekali ayat yang mengatakan tentang Yesus benar-benar pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali oleh Allah. Nah, lalu bagaimana ini? Bagaimana dengan tuduhan ini? Untuk mengetahui jawabannya, Sobat-sobat Warin, silakan simak di video lanjutan setelah video ini. Jadi ini bagian pertama, menjawab tuduhan Injil yang asli sudah tidak ada. Silakan saksikan di video yang berikutnya. Terima kasih. Halo sobat-sobat, video ini adalah video lanjutan dari video yang terdahulu. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton bagian yang pertama, harap jangan lanjut nonton yang ini. Tonton dulu bagian yang pertama supaya tidak gagal paham ya. Supaya tidak terjadi sebuah kesimpulan yang prematur, tapi menjadi kesimpulannya bisa utuh. Harap ditonton bagian yang pertama. Nah, kalau sudah nonton bagian yang pertama, baru boleh lanjut nonton yang kedua ini. Nah baik, di bagian kedua ini saya tidak akan mengulangi lagi bagian pertama. Hanya mengulas sedikit ya, bahwa video ini bertajuk menjawab tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada lagi. Orang-orang mengatakan bahwa Injil yang ada di dalam kitab Bible saat ini Alkitab ini, yang di dalamnya ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Injil-Injil palsu. Dengan alasan yang pertama, karena Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini katanya mengajarkan Trinitas. Padahal sudah saya buktikan dalam banyak video-video terdahulu ya, ada ratusan video membuktikan bahwa baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Sehingga tuduhan yang pertama ini adalah menjadi tuduhan yang gagal. Tetapi di samping itu ada tuduhan yang kedua. Yaitu bahwa Injil Matius, kabarnya katanya Injil Matius adalah Injil yang mengajarkan tentang kabar kematian dan kebangkitan Yesus. Begitupun dengan Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Keempat Injil ini satu suara di dalam isinya ya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus benar-benar pernah mati dan kemudian dibangkitkan hidup kembali. Bagaimana Yesus menderita sebelum mati juga dijelaskan begitu detail. Bagaimana proses kematiannya di kayu salib. Kemudian bagaimana dia dibangkitkan pada hari ketiga. Begitu detail dijelaskan di dalam keempat Injil ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, artinya teman-teman, sobat-sobat warin, berita bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan kematian dan kebangkitan Yesus adalah benar adanya. Kalau tuduhan yang pertama bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan Trinitas, ini tuduhan yang ternyata keliru. Atau hanya salah paham, gagal paham saja. Tetapi kabar yang kedua ini benar adanya. Nah, jadi bagaimana ini? Apakah karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ternyata memang betul mengabarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Maka artinya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini pasti Injil yang palsu atau bukan Injil yang asli? Nah, bagaimana jawabannya? Nah, bagian kedua ini saya akan langsung menjawab dengan tegas. Bahwa benar memang kesaksian yang disampaikan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa Yesus Kristus memang pernah benar-benar mati dan kemudian dibangkitkan hidup kembali. Dan kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah bagian dari inti daripada Injil.
Sekali lagi teman-teman, sobat-sobat warin ya, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus sesungguhnya adalah bagian dari kabar gembira atau kabar baik yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus dan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini inti, bagian dari inti daripada Injil. Inti dari kabar gembira itu. Tapi saya tidak akan membahas makna dari kematian dan kebangkitan Yesus pada tema kali ini. Kita akan bahas di video-video yang terkemudian nanti ya. Apa makna dari kematian dan kebangkitan Yesus? Atau betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus itu? Apa sih pentingnya? Kita akan bahas di video yang lain. Tapi pada kesempatan ini, kali ini, saya akan buktikan bahwa memang betul Yesus pernah betul-betul mati dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, apa saja dasar dan bukti bahwa Yesus memang benar-benar pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali? Buktinya, nah tentunya bukti yang akurat, yang tidak bisa atau tidak layak untuk dibantah adalah dokumen-dokumen yang tertulis di dalam kitab-kitab 4 Injil ini tadi. Yang kita sebut sebagai Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kematiannya begitu detail dikisahkan. Begitupun dengan kebangkitannya. Dihidupkan kembali oleh Allah pada hari ketiga. Ini sangat jelas tertulis di dalam keempat Injil. Ini adalah dokumen Kristen yang sangat sah dan layak untuk dipercaya. Nah, kemudian bukti yang kedua adalah peristiwa kematian dan penyaliban Yesus. Jadi matinya Yesus dengan cara disalib. Itu juga tertulis selain di dalam keempat Injil, tertulis di dalam dokumen sejarawan Yahudi. Ya. Saya tidak akan membahas di sini, tapi saya hanya memberi beberapa nama ya. Ada sejarawan Yahudi yang bernama Yosef ben Matias, ya, atau yang terkenal juga dengan nama Flavius Josephus. Sejarawan Yahudi ini bukan seorang Kristen. Jadi sejarawan Yahudi ini bersikap tidak ada kepentingannya dengan agama Kristen. Dia hanya seorang sejarawan dan bukan beragama Kristen. Sehingga dia tidak ada kepentingan untuk memberitakan kabar bohong. Maksudnya bahwa seandainya Yesus tidak mati terus dia nulis Yesus mati. Dia tidak ada urusan dengan itu. Tetapi sejarawan Yahudi ini menuliskan dokumen sejarah bahwa Yesus benar-benar pernah mati dibunuh. Yesus tidak disebut sebagai Kristus, tidak disebut sebagai tokoh sucinya orang Kristen, tidak. Tapi Yesus disebut sebagai orang yang diikuti banyak orang dan kemudian dibunuh di zaman kekuasaan Romawi. Itu tertulis dalam dokumen sejarah Yahudi. Ya. Sehingga dalam hal ini bukti yang kedua ini bersifat netral. Netral artinya dia tidak ada kepentingan untuk membuat sebagai sebuah dogma atau doktrin bagi gereja, tidak ada. Tapi ini sebuah dokumen sejarah yang memang sangat layak dipercaya dan harus dipercayai. Karena ini sejarah fakta nyata bahwa ada seorang yang dianggap sebagai guru bagi pengikut-pengikutnya kemudian dibunuh. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa dokumen yang lainnya. Sedikitnya ada sekitar 4 ya sejarawan. Yang pertama Flavius Josephus itu menulis ya bahwa memang pernah ada orang yang dianggap guru kemudian dibunuh, disalib, digantung. Kemudian juga ada yang bernama Mara Barsarapion. Ini dia ada seorang filsuf berkebangsaan Syria. Kemudian ada yang ketiga bernama Lucian dari Samosata. Ada juga Cornelius Tacitus. Nah ini Flavius, Mara, Lucian, Cornelius ini teman-teman bisa silakan googling sendiri, cari informasinya. Ini adalah sejarawan-sejarawan Yahudi yang dalam dokumen-dokumennya membuktikan bahwa memang pernah ada seorang yang dianggap sebagai guru, ada yang disebut sebagai Mesias oleh pengikut-pengikutnya, dibunuh dengan cara digantung di kayu salib. Jadi 2 bukti ini sudah sangat jelas
Bukti yang pertama tertulis dalam tulisan keempat Injil. Dan bukti yang kedua adalah dokumen-dokumen sejarah yang masing-masing orang ini tidak ada kepentingannya dengan kekristenan, tapi memberitakan sebuah berita yang sama dengan yang tertulis dalam keempat Injil. Nah, jadi sobat-sobat Warin, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya wartakan, saya beritakan ini, kiranya dipahami bahwa argumen yang mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak bisa dipercaya atau sudah dipalsukan, bukan Injil yang asli. Karena gara-gara Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan Trinitas. Nah, argumen yang seperti itu sudah terpatahkan. Sebab faktanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, begitupun ketika orang menuduh bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasti Injil palsu. Karena memberitakan tentang kematian Yesus. Penyalipan Yesus. Nah, ternyata dari bukti-bukti, dokumen-dokumen sejarah non-Kristen yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Yahudi yang tidak ada kepentingannya dengan agama Kristen ataupun dengan gereja. Tetapi memberitakan, menyampaikan, mencatatkan hal-hal yang sama. Yaitu bahwa memang Yesus pernah mati digantung di kayu salib. Baik sobat-sobat Warin, sampai jumpa di video-video yang lain.